Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Selamat berakhir pekan. Hari Minggu ini ada hal yang spesial di kajian ilmu bersama Ustazah Umi Nurhana, dimana biasanya kita berdua saling ada dialog di antara kita berdua. Tapi hari ini kita akan menyaksikan Ustazah Umi Nurhana on the spot. Jadi beliau lagi mengisi ceramah atau tausiah di Masjid Al-Raudhah. Baik, kita sama-sama di channel kali ini, di channel Fatriani VJ, kita akan sama-sama mengikuti kegiatan Ustazah Umi Nurhana. Selamat menyaksikan. Kemudian kita merasakan bahwasanya ketika bertambah nikmat, bermanfaatnya nikmat, maka insya Allah apa yang kita dapatkan walaupun tidak sama dengan yang lainnya, kita akan merasa cukup. Jadi cukup ini harus berbanding dengan rasa syukur. Ya, rasa syukur meningkat, maka Allah cukupkan. Tapi ketika nikmat sudah ada, kita selalu merasa kurang, maka itu tidak sampai pada tahap merasa cukup atas pemberian Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, maka kata Allah, sesungguhnya ketika kalian betul-betul bersyukur kepadaku, la azidannakum, akan tambah nikmat tersebut, wala in kafartum, akan tetapi ketika engkau mengingkari atas segala nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya yang namanya nikmat tadi itu akan berubah menjadi azab. Jadi bersyukurlah dengan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita sampai detik ini. Bahkan alhamdulillah kita sudah berada kurang lebih berapa hari lagi akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, kita ingat di tahun-tahun sebelumnya, ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, ya kan? Itu selalu kita kumandangkan dengan penuh harap kepada Allah agar dikabulkan. Jadi sekarang Allah kabulkan itu semua. Allah kabulkan itu semuanya. Berarti kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa Allah lihat hasil usaha kita. Allah lihat ibadah kita.
sedikit banyaknya. Maka dalam hal ini adalah peningkatannya, mari kita manfaatkan segala-galanya. Mulai dari kesehatan kita, mulai dari waktu yang ada kita punya, dan tempat yang mulia ini kita manfaatkan dalam hal kebaikan. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bab muamalah. Salah satunya adalah adab dengan jiran, dengan tetangga. Ya. Kita udah sekian puluh tahun bertetangga. Nah, kalau dilihat di sini rumahnya pagarnya tinggi-tinggi, ya kan? Tapi mudah-mudahan masih saling bertegur sapa. Ya enggak, Teh? Masih, alhamdulillah. Ya. Nah, namun agar tegur sapa itu bernilai ibadah, ya kan? Salam bernilai ibadah. Kemudian lagi mengambilkan sampah depan rumahnya bernilai ibadah. Kita ilmuilah tentang tetangga itu. Jadi ketika segala hal itu bentuknya ibadah, maka ringan. Tidak ada keberatan antar tetangga. Ya, walaupun jarang berjumpa, ya kan? Karena kita ketahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi yang namanya alam ini sudah kita jelaskan minggu kemarin ketika kita membahas tentang surah Al-Fatihah bagi yang hadir di ayat kedua. Yang namanya alam itu kan makhluk Allah. Jadi alam ini adalah makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di laut, yang ada di sungai. Semuanya alam. Maka termasuklah manusia, dia juga alam. Rahmatan lil alamin. Agama kita mencakup seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Apanya? Rahmatnya, kasih sayangnya meliputi seluruh alam raya. Jadi pada hakikatnya kita semua ini penuh dengan limpahan kasih sayang. Ya. Walaupun dalam keadaan sakit Allah tetap sayang. Terlebih dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam liputan kasih sayang Allah. Islam rahmatan lil alamin. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari Islam juga sudah mengatur, ya kan? Bagaimana cara kita bertetangga dengan baik. Cuman sekarang adalah batasan tetangga itu sampai di mana? Yang dianggap tetangga itu seperti apa? Ya kan? Ini memang banyak perbedaan pendapat atau dikatakan khilafiyah. Batasan tetangga yang pertama 40 buah rumah samping kanan kita. Hitung teteh nanti sampai ujung. 1, 2, 3 sampai 40 buah. Ada yang mengatakan 40 buah kanan kiri dia. Ada yang mengatakan depan belakang 40 buah rumah. Ya, yang jelas itu masih tetangga. Sebelah rumah tentu tetangga. Depan rumah apalagi, ya kan? Apalagi rumahnya sering berdekatan. Itu masih tetangga. Namun di sini ada yang namanya pembagian tetangga. Tetangga terbagi 3. Yang pertama adalah tetangga yang muslim yang memiliki kekerabatan. Contoh keluarga saya misalnya ya, karena kami tinggal di Jalan Akasia, bagi yang sering datang tahu teteh paham rumah peta gitu ya. Sini rumah ayah kami, sini rumah kami, sini rumah ipar kami. Itu tetangga kekerabatan namanya. Ada hubungan kekeluargaan. Ya. Itu ada haknya. Ya. Memiliki 3 hak. Jadi masing-masing tetangga itu ada hak. Yang memiliki kekerabatan ini 3 haknya. Yang pertama
Kalau tidak ada, berarti hubungan ibu dengan lingkungan yang lainnya yang ada di sini. Itu yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Kekerabatan di sini bukan berarti dekat, tidak, hubungan darah. Ya kan, hubungan darah, hubungan keluarga. Nah, itu dua haknya, hak tetangga dan hak sesama muslim. Ya, berarti hilang dari kekerabatan. Nanti kita jelaskan insyaallah. Yang ketiga, tetangga non muslim. Apa hak dia? Hanya satu. Apa yaitu? Hak bertetangga saja. Hak bertetangga saja. Jadi dengan demikian tingkatannya tuh ada, ya. Jadi tidak semua tetangga itu dia harus mengetahui isi dalam rumah tangga kita, walaupun dia tetangga sebelah rumah, karena dia tidak berhak untuk tahu. Nah, ini perlu nih, karena isi rumah tangga itu adalah aib. Aib maksudnya kalau ada perkara yang terjadi di dalam rumah, ya. Makanya pahami dulu, ada tetangga yang kekerabatan, tetangga tidak kekerabatan, dan hanya tetangga saja, yaitu non muslim. Nah, ya, kita pahami yang pertama dahulu. Tetangga muslim yang memiliki hubungan kekerabatan memiliki tiga hak: hak tetangga, hak kekerabatan, hak sesama muslim. Nah, kalau hak tetangga udah paham kita semuanya, ya kan? Saling tegur sapa, ya enggak? Kalau memasak, lebihkan sedikit buahnya, itu hadisnya enggak. Tapi bukan berarti teteh masak kolak pisang nanti yang dikasih ke tetangga kuahnya aja, pisangnya ditinggal, bukan. Lebihkan kuahnya tuh, bagilah pisangnya. Ya? Ini kadang salah mempraktekkan hadis. Kata ustazah, kalau bikin gulai banyakkan santannya kuahnya. Allah, sampai santan nangkanya hilang. Ya? Jadi isinya ada, dilebihkan, itu hak tetangga bagi. Berbagi makanan, ya, berbagi minuman, berbagi buah-buahan. Tetangga sakit, kita jenguk, ya. Nah, ini hak tetangga. Kemudian hak kekerabatan. Nah, ini hak kekerabatan tadi adalah tetangga yang memang keluarga kandung kita, baik dari sisi orang tua, baik dari ayah misalnya, atau daripada ibu. Apabila kita misalnya ingin bermusyawarah atas beberapa perkara yang menyangkut rumah tangga kita, tapi ingat dengan catatan, ada tidak hubungannya dengan abang kandung saya misalnya, ada tidak hubungannya dengan kakak kandung saya. Sekira tidak ada, tutup dulu, jangan dibuka kerannya, selesaikan di dalam dulu. Tapi ketika misalnya dia sebagai saksi karena pernah melihat ini dan itu, baru kita hubungi, kita datangkan. Itulah hak dia untuk tahu perkara dalam rumah tangga kita. Tapi ingat, yang memang hubungan kekerabatan, yang mengetahui isi masalah tadi, ya. Dan orang yang lebih dekat, kalau kita hubungannya baik, maka insya Allah akan lebih menutupi akan kekurangan kita. Ya, paham apa di sini? Oke. Nah, boleh. Jadi kita boleh dong curhat atau membuka rahasia kita kepada orang lain selama orang itu aman. Orang lain itu keluarga. Selama keluarga kita tadi amanah, itu boleh, ya. Nah, dicari solusi di sana. Nah, ketika mencari solusi itu, maka harus dipersempit orangnya. Jangan banyak kepala. Ketika banyak kepala, banyak solusi, maka melebar. Permasalahannya satu jadi tiga, yang harusnya dua jadi lima. Nah, ini dia, ya, menghadirkan tetangga yang ada unsur kekeluargaan kita dalam suatu permasalahan ketika ada hubungannya dengan orang tersebut. Namun ketika tidak ada, lebih baik cukup kita yang tahu, kemudian kita meminta fatwa
Apa itu meminta fatwa? Pendapat tadi, meminta pendapat kepada ahlinya. Siapa yang kita tuakan dalam satu kampung tersebut, ada ustadz misalnya, baik akhlaknya, mau dia mengayomi jamaahnya, kita datangi, ustadz saya punya masalah A, B, C, D, mohon penjelasannya, mohon solusinya. Selesai, kan dalam rumah tangga juga ustadz tadi keluar dari rumah itu selesai, maka tidak mengembang masalah. Akan tetapi sangat salah ketika kita mengajak tetangga, sini, duduk si dulu, engkau jadi saksi aku gini. Itu salah. Ya, karena apa? Itu tadi kita tidak mengetahui sampai di mana bunyi tetangga ini akan memahami permasalahan kita. Yang seharusnya hanya satu rumah yang tahu, 10 rumah, 20 rumah, habis aib kita ke mana-mana terumbar. Padahal dalam rumah tangga, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Seorang istri menjadi pakaian suaminya, seorang suami menjadi pakaian istrinya, saling menutupi, saling melengkapi kekurangan yang ada. Ya. Jadi ketika ada masalah jangan dulu dilebar-lebarkan. Kita semuanya sudah dewasa. Kita cari kesadaran yang ada pada diri kita. Awal mula masalah itu ada di mana? Ya, semakin dewasa harus semakin sadar di mana sumbernya. Ya, tak usah nyari sumbernya dulu. Sumber kita cari mana awalnya, maka di situ akan kita cari solusi. Maka insya Allah yang tadinya kita terlihat agak kurang happy menjadi happy. Karena kita sudah mampu menyadari sampai di mana tingkatan kesadaran kita mengelola sebuah masalah. Oke. Baik, kemudian lagi hak sesama muslimnya di mana? Yaitu tadi ketika sakit kita jenguk, ketika dia meninggal dunia kita takziah. Yang paham cara memandikan ya ikut menyiapkan airnya kan, kafannya kan, kamar mandinya kan, dan lain sebagainya. Ya, itu hak sesama muslim ya. Jadi betapa besar hak tetangga, kemudian kita berkerabat pula, berkeluarga pula dengan orang tersebut, maka wajib kita jaga. Terlebih kalau tetangga kita adalah orang itu wajib nomor 1 ya. Yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki 2 hak, hak tetangga dan hak sesama muslim. Itulah kita jelaskan tadi di atas ya. Yang ketiga, non muslim, dia hanya punya 1 hak, yaitu cuma tetangga saja. Ya, kalau sakit boleh ditengok, boleh. Kalau mati bagaimana? Boleh nggak ditengok? Sebagai manusia dan dia masih tetangga, boleh kita tengok dengan catatan tidak mengikuti ritual. Jangan pula ngikut 3 hari nanti kan? Karena katanya di itu dulu nak, di balser gitu apa kan? Jangan ngikut di situ, itu tidak boleh ya. Nah, kalau dia sakit dan dia misalnya ekonominya lemah, itu boleh kita bagi minuman, berbagi makanan. Tapi ketika sudah meninggal dunia, ini yang perlu perhatian ya, karena setiap hari mereka itu kan ritualnya ibadah, bukan kayak kita. Kita juga ibadah, cuma kita Islam kan, sudah pada kewajiban kita saling membantu. Tapi ketika dia sudah ranahnya ibadah, itu perlu perhatian. Jadi cukup ketika dalam keadaan sakit dan ketika memang dia perlu bantuan, boleh kita bantu. Kita support sebagai norma sosial. Norma sosial boleh ya. Tapi ketika ada ritual atau ibadah, itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan keyakinan. Apa di sini? Paham? Baik, kita bacakan fadilahnya lagi biar semangat bertetangga ya. Ya.
muliakanlah jarahu, tetangganya. Jadi tidak dikatakan kita itu menjadi orang yang beriman ketika kita tidak mau menghargai tetangga kita, tidak mau saling menghormati kepada tetangga kita. Karena ternyata salah satu tingkatan keimanan itu adalah bagaimana kita mampu menghargai, menghormati, memuliakan tetangga kita. Anda tanya nih, tetangganya jelek bagaimana Ustazah? Nampak kali tek-tek kayak gitu mah. Matanya nampak kali ya. Misal ya. Kita jelaskan nanti. Nah, ya. Kemudian lagi dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya malaikat Jibril itu senantiasa mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana bertetangga dengan baik. Sampai-sampai kata Rasulullah, seolah-olah tetangga ini akan mendapatkan wasiat daripada aku. Seolah-olah tetangga ini keluarga kandung kita. Kalau kita mati meninggal dunia kita bagi wasiat. Saking harus menjaga kekerabatan, kekeluargaan antar tetangga kita. Makanya dikategorikan orang itu akan beriman ketika dia ikraman bijarihi, mampu memuliakan tetangganya. Sudah mulai terukur selama ini dengan tetangga bagaimana, kan? Ada sikit-sikit daun yang jatuh, awak sapu, itu memuliakan namanya tuh. Tapi nyapunya tete diambil, sampahnya masukkan ke tempat sampah, bukan taruh ke tempat dia lagi sapu. Jangan, ya. Atau terkadang nanti dimasukkan ke parit dia lagi, kan? Jambu siapa, bangga siapa, makan buahnya dia, sayang nyapu, jangan lagi, ya. Jadi sekarang ini pola kesadaran untuk saling menghargai itu kita tingkatkan. Walaupun orang itu belum sadar, tapi kita mau mulai karena akan terasa ketika teteh pergi misalnya balik kampung dia ke Jawa Barat sana, atau siapa yang kemana-mana ya, sampahnya numpuk tiap hari ya, biasanya bersih, rupanya tukang bersihnya pergi, baru akan terasa, ya kan terkadang seperti itu, ya kan, baru terasa ketika sudah tidak ada. Jangan dilakukan lagi di sana. Ahok dalam masjid, ya kan, apa nak melaku lagi, ya kan. Nah, jadi ya makanya kata Rasulullah, Jibril senantiasa menasehati beliau bagaimana berbuat baik terhadap tetangga. Dalam Al-Quran, ibu-ibu silahkan nanti dibuka surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kita menduakannya, mensyirikatkannya, meninggalkannya. Kemudian lagi wabil walidaini ihsan. Setelah peringkat pertama, Allah menyuruh kita untuk taat kepadanya, tidak mensyirikatkannya, tidak mendua, meniga dan lain sebagainya. Derajat berikutnya wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Maka beruntunglah orang tuanya yang masih hidup, yang masih berdekatan. Yang jauh ini itulah sudah nasib dan takdir, ya. Wabil qurba, dan dengan kerabat, ya, karib kerabat. Jadi kepada Allah taat, kepada kedua orang tua taat, kepada kerabat begitu pula saudara kandung kita. Mau paman, mau nenek, mau kakek, mau bibi, saudara kandung kita. Tengok di derajat ketiga. Kemudian lagi wal yatama, bagaimana kita mengasihi anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wal jaridil qurba, ini dia, dan terhadap tetangga yang mempunyai kekerabatan. Yang keenam, wal jaril junub, tetangga yang tidak mempunyai kekerabatan. Yang ketujuh, wassahibi bil jambi wa banis sabil,
baik terhadap tetangga, kepada kedua orang tua, kepada para sahabat sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ketika ada masalah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan para sahabat, tidak bisa semerta-merta kita memutuskan hubungan silaturahimnya, karena Allah yang mengatur. Ketika Allah mengatur, otomatis ini peraturan ini tetap sudah dipukul palunya, sudah tidak bisa diganggu gugat. Allah yang punya kuasa. Jadi ketika sudah semua dalam genggaman Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Solusi itu akan datang. Ya. Kemudian lagi tetangga ya yang lebih dekat tempat tinggalnya lebih besar haknya. Ya, tetangga yang lebih dekat tempat tinggalnya lebih besar haknya. Ya, karena dia mengetahui kan apa yang terjadi di dalam rumah kita, misalnya ribut kah, sedang pesta kah, sedang bersedekah kah, ya. Jadi ketika ada apa-apa, maka tetangga kita inilah yang terkadang lebih tahu. Entah kita kena musibah, ya, makanya haknya lebih besar. Makanya saling memperhatikanlah antar tetangga dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi segala kesulitan itu akan menjadi kemudahan. Karena kita sudah hidup bagaikan keluarga, ya, itu pun berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Wa khairu, dan sebaik-baik tetangga yang baik di sisi Allah adalah tetangga yang baik sikapnya terhadap tetangga. Ada orang yang berbuat zina di satu tempat, sementara kita nggak tahu perzinahan itu ada. Apakah itu tetap tetap kena sialnya atau gimana gitu? Kita tidak tahu. Dari mana ibu tahu pula ketika ada itu kan bingung gitu ya. Misalnya ya, jadi ternyata lama-kelamaan tahu bagaimana yang selama ketidaktahuan itu ma'fu anhu secara kaidah usuliyah, ya. Jadi ada fikih, ada usulnya, ya. Akidah usuliyah ini maknanya ma'fu anhu itu dimaafkan karena kita tidak tahu. Tapi ketika kita tahu maka wajib diberantas. Ketika masih dibiarkan, bukan kena sialnya kita, kena dosanya. Bukan kena sial, kena dosa. Ya, kena dosanya. Oke. Jadi harus saling memperhatikan antar tetangga kita, ya. Baik. Ada lagi sebelum saya bacakan hadisnya? Hadis dalam arti kata menambahkan keimanan kita bertetangga dengan baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullah. Ada 3 orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu yakunu lahul jar yudihi jiwaruhu fa yasbiru ala adahu hatta yufarriqu bainahuma maut aw dha'n. Apa artinya? Orang yang memiliki tetangga dan tetangganya suka menyakitinya, kemudian tetangga tersebut bersabar terhadap gangguannya sampai dipisahkan dengan kematian atau perjalanannya. Jadi ketika kita bersabar pun kita mendapatkan pahala, mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada kotoran yang mampir, sabarnya dengan apa aja itu tadi. Tapi sabar bukan diam. Biar aja, sabar aja. Kotorannya tetap di situ, ya kan? Sabar tuh maksudnya dibersihkan, ya, sampai hilang baunya, sampai hilang bentuknya, ya, secara ini fikih, ya, kita keringkan, selesai, diam kita. Itu sabar maksudnya. Ya sudahlah, gitu kan? Nah, jadi itu rezeki kita setiap harinya, ya kan? Maka di sini termasuk ujian kesabaran bagi kita ketika bertetangga. Nah, kemudian ya
tetangga akan menjadi saksi di hari kiamat. Idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta wa idza qalu innaka qad asata faqad asata. Nah, jadi dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam dikatakan, bagaimana saya bisa mengetahui apakah saya orang baik ataukah orang jahat? Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika tetanggamu berkomentar kamu orang baik, maka berarti engkau orang yang baik. Sementara jika mereka berkomentar engkau orang tidak baik, berarti kamu tidaklah baik, ya. Jadi mudah-mudahan baiknya dengan tetangga kita itu harus dengan niat, dengan hati, bukan dibuat-buat, ya. Sesuai dengan niat kita ingin berbaik dengan tetangga karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika niat baik itu tumbuh, ya, kemudian sesuai dengan kesadaran yang ada, ingin sekali ketika melangkah keluar rumah melihat tetangga kita senyum, itu ibadah, ya kan? Berjumpa bersalaman ibadah, kemudian saling bertegur sapa itu ibadah. Semakin lama berjabat tangan, semakin banyak dosa-dosa berguguran, ya kan? Maka harus dimulai dari niat yang baik tadi. Menanamkan perintah Allah itu dari hati. Bukan hanya kewajiban semata, kewajiban karena bertetangga, tidak. Ingat, kewajiban itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita membuka pintu, menyiram bunga, tetangga lain mau kemana ibu? Mau ke pasar? Iya. Mau kemana ini? Iya, gitu kan ya. Tapi ingat ya, ketika misalnya kalau tetangga kita, ya, dia misalnya berkendara, ketika dia fokus, jangan ditegur. Ketika fokus jangan ditegur, karena apa? Nauzubillah, oleng ke kiri, oleng ke kanan, ya. Karena ada lagi adabnya. Ini semakin panjang jadinya. Yang wajib menegur itu orang yang berkendara, bukan orang yang diam, bukan orang yang berjalan. Saya naik kendaraan nih, teteh menyapu, teteh, assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Tak apa. Tapi teteh sedang nyapu, saya sedang di depan ya. Rupanya ada tanjakan. Ustazah, stop. Jangan mulai ya jadinya. Itu adabnya. Banyak adab dalam Islam ini yang harus kita pahami. Ya, itu salah satunya. Baik, sudah sampai di sini Ibu-ibu? Ada mau lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, ini terakhir kita. Menjelang bulan puasa, ya, jelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah kajian-kajian Ramadan juga akan kita sampaikan di YouTube-nya Kak Fatriani VJ. Insya Allah kita juga yang mengisi. Ibu-ibu silakan dilihat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau ada kurang puas silakan juga ditanyakan. Ada kesalahan dalam penyampaian, wajib ditegur, ya, wajib ditegur agar kita bisa memperbaikinya. Dan semoga di bulan Sya'ban, di bulan penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi langkah kita menuju bulan Ramadan nanti. Di bulan Ramadan kita semakin meningkatkan imunitas ibadah kita. Suntikannya harus lebih tinggi, ya, karena ibadah sunnah bernilai ibadah wajib. Jadi sangat merugi ketika sebelum bulan Ramadan kita jarang sekali mengamalkan amalan-amalan sunnah. Makanya dari Rajab itu sudah mulai menanam, Sya'ban ini sudah mulai tumbuh dia. Ramadan itu seharusnya tinggal metik, santai lagi kita berbuat kebaikan, itu tak ada beban. Yang mudah-mudahan kita giatkan lagi di penghujung menuju Ramadan ini. Secara pribadi saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, kekhilafan kalimat dan lain sebagainya. Semua kebaikan, kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah banyak kesalahan, maka beristighfarlah kita semua. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu